Peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini, saudara, ternodai dengan aksi kekerasan di Monas, Jakarta. Aliansi kebangsaan yang sedang berkonsolidasi tiba-tiba diserang secara membabi buta oleh Front Pembela Islam atau FPI. Lebih dari 10 orang terluka, 9 orang diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Kenapa, Bu? Kejadian penyerbuan ini berlangsung cepat. Massa FPI tak hanya menyerang, mereka memukuli massa aliansi kebangsaan dengan berbagai cara. Bogor mentah, bambu, bahkan pengeras suara. Banyak bambu, saya nggak tahu 10 atau 20 orang yang mukulin saya pakai bambu, tapi juga ada yang pakai tangan. Saya sungguh-sungguh mengutuk kekerasan atas nama Islam, karena mereka membawa bendera Islam. Ini benar-benar Islam kekerasan dan Islam brutal, saya kira. Ini ulah massa FPI mendatangi warung-warung makan yang tetap buka di siang hari membuat sejumlah pengunjung warung kocar kacir melarikan diri. Dalam sweeping ini, para aktivis FPI menghimbau para pengelola warung makan yang tetap buka siang hari agar menutup warung makan mereka dan baru membukanya menjelang waktu berbuka puasa. Bahkan saja, kalian tidak menghargai bulan puasa. Kalian bukan Islam. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati Hari Lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan Hari Lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu, membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang membawa senjata gitu, senjata pipa gitu, pipa ledeng kecil itu, bukan cuma bambu yang mereka bawa sebagai bendera. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Banyak prediksi bila Anies Baswedan sampai terpilih menjadi presiden, para ormas-ormas intoleran seperti HTI dan FPI, izin aktivitasnya akan dicabut oleh Anies. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang kedua ormas radikal tersebut. Sebelum dibubarkan, kedua ormas ini bertindak seolah aparat penegak hukum yang mengintervensi masyarakat dan harus menurut apa yang mereka mau. Mereka bila tidak sejalan dengan mereka, akan mereka kafir-kafirkan, persekusi, serta intimidasi. Saya rasa semua pada tahu bagaimana rekam jejak kedua ormas terlarang tersebut. Setiap bulan Ramadan mereka selalu melakukan sweeping depot-depot atau warung-warung di pinggir jalan dengan dalih menegakkan imunkar. Bahkan dulu ada seorang tukang becak yang kedapatan merokok di pinggir jalan di bulan puasa. Mereka persekusi dengan dalih agama. Mereka seolah takut bila puasa mereka akan batal hanya gara-gara melihat orang makan di bulan Ramadan. Di kawasan ini, ulah massa FPI mendatangi warung-warung makan yang tetap buka di siang hari, membuat sejumlah pengunjung warung kocar-kacir melarikan diri dari sweeping ini. Para aktivis FPI menghimbau para pengelola warung makan yang tetap buka siang hari agar menutup warung makan mereka dan baru membukanya menjelang waktu berbuka puasa. Negeri ini dibangun dengan keanekaragaman, baik budaya, adat maupun keanekaragaman agama. Negeri ini juga berlandaskan Pancasila, dan itu artinya bukan secara spesifik milik Islam, dan faktanya berdirinya negeri ini bukan hanya untuk umat Islam yang berjuang, dan bukan hanya umat Islam yang berdarah-darah, tapi semua elemen masyarakat, baik Nasrani, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun kepercayaan, semua turut berjuang menegakkan kemerdekaan negeri ini. Kita masih ingat dulu ketika Soeharto berkuasa, toleransi agama begitu terjaga dengan baik.
Memang banyak sisi buruk dari Soeharto dalam memimpin pemerintahan, tapi kita juga tidak menepi bahwa toleransi antar umat beragama sepertinya tercipta cukup baik. Walau saya pun tidak memungkiri pasti ada kejadian-kejadian intoleran yang tidak tercover karena teknologi tidak secanggih saat ini. Apalagi media-media massa di kala rezim Soeharto berkuasa tidak beralih seperti sekarang ini. Tapi setelah lengsernya Soeharto yang dibarengi dengan munculnya Ormas FPI lah mulai terkotak-kotak saat ini. Adat istiadat Jawa dianggap sirik, agama minoritas, mendirikan tempat ibadah dipersulit dan lain sebagainya. Dalam aksi kedua ormas ini benar-benar melenceng dari rumusan Pancasila dan kebinekaan negeri ini. Bahkan di kala SBY berkuasa, ormas-ormas radikal ini dengan tega mempersekusi apa dan siapapun yang mereka anggap tidak sepaham atau bertentangan dengan mereka. Sampai sebuah ormas yang menamakan diri Aliansi Kebangsaan yang sedang memperingati hari lahirnya Pancasila di Monas. Mereka gebuki dengan berdalih menegakkan Hai Munkar. Bukan hanya kaum laki-laki yang menjadi korban mereka. Kala itu para ibu-ibu dan anak-anak kecil yang hadir ikut dipukuli oleh ormas-ormas ini. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas masa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin. Dalam aksi ini, perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Masih terbaring lemah, alhasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan bedah tumpul. Tommy mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan mata saya sendiri, itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya. Bahkan orang yang sudah berdarah-darah pun masih tetap diancam gitu dan membawa bambu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang yang membawa senjata pipa gitu. Banyak prediksi bila Anies Baswedan sampai terpilih menjadi presiden, para ormas-ormas intoleran seperti HTI dan FPI, izin aktivitasnya akan dicabut oleh Anies. Kita semua tahu bagaimana sepak terjang kedua ormas radikal tersebut. Sebelum dibubarkan, kedua ormas ini bertindak seolah aparat penegak hukum yang mengintervensi masyarakat dan harus menurut apa yang mereka mau. Mereka bila tidak sejalan dengan mereka, akan mereka kafir-kafirkan, persekusi, serta intimidasi. Saya rasa semua pada tahu bagaimana rekam jejak kedua ormas terlarang tersebut. Setiap bulan Ramadan mereka selalu melakukan sweeping depot-depot atau warung-warung di pinggir jalan dengan dalih menegakkan imunkar. Bahkan dulu ada seorang tukang becak yang kedapatan merokok di pinggir jalan di bulan puasa. Mereka persekusi dengan dalih agama. Mereka seolah takut bila puasa mereka akan batal hanya gara-gara melihat orang makan di bulan Ramadan. Di kawasan ini, ulah massa FPI mendatangi warung-warung makan yang tetap buka di siang hari, membuat sejumlah pengunjung warung kocar-kacir melarikan diri dari sweeping ini. Para aktivis FPI menghimbau